Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pascal Firdaus Indrawan. Di sini saya akan melakukan literatur review mengenai 5 technical paper dan satu review paper dengan mengambil tema interaksi manusia dan komputer. Pertama-tama di sini saya akan melakukan literatur review untuk jurnal yang berjudul Analisa Aplikasi DroidCam berdasarkan prinsip dan paradigma interaksi manusia dan komputer. Untuk masalah utamanya itu kebutuhan akan webcam yang meningkat selama pandemi COVID-19, terutama untuk kegiatan pembelajaran online. Tidak semua pengguna memiliki webcam yang terpisah, sehingga perlu solusi alternatif yang ekonomis dan mudah diakses. Perlunya evaluasi terhadap aplikasi DroidCam dari sudut pandang IMK untuk memastikan bahwa aplikasi ini memenuhi prinsip-prinsip usability, ergonomi, dan teknologi yang baik. Lalu yang diamati dalam penelitian ini aspek manusia tentang bagaimana aplikasi DriveCam memenuhi kebutuhan pengguna dalam hal kemudahan penggunaan, kejelasan antarmuka, dan interaksi yang intuitif. Lalu aspek teknologi, bagaimana aplikasi ini memanfaatkan teknologi smartphone dan PC untuk menggantikan fungsi webcam. Selanjutnya ada aspek usability yang terdiri dari efektivitas, efisiensi, keamanan, kegunaan, dan kemudahan belajar aplikasi. Dan terakhir ada aspek ergonomi. Desain antarmuka yang konsisten, sederhana, dan sesuai dengan keterbatasan memori manusia. Setelah itu, jurnal ini menggunakan metode penelitian dari pengumpulan data. Di pengumpulan data itu mempelajari aplikasi DroidCam-nya, lalu mengumpulkan data terkait fitur dan fungsionalitasnya. Setelah itu ada analisis heuristik dengan mengevaluasi aplikasi berdasarkan 10 prinsip heuristik dari Nielsen dan beberapanya seperti visibility of system status, consistency and standard, and error prevention. Lalu yang terakhir, evaluasi aspek IMK untuk menganalisis aplikasi dari sudut pandang aspek manusia, teknologi, usability, dan ergonomi. Hasil penelitiannya terdapat eh, 4 aspek yang ditemui, seperti aspek manusia, antarmuka aplikasi sederhana yang mudah dipahami dengan ikon dan fitur yang jelas. Untuk aspek teknologi, aplikasi memanfaatkan koneksi Wi-Fi atau USB untuk menghubungkan ke smartphone atau PC. Setelah itu aspek usability, aplikasi dinilai efektif, efisien, aman, dan mudah dipelajari. Dan terakhir ada aspek ergonomi, desain antarmuka yang konsisten, sederhana, dan memberikan umpan balik atau feedback yang jelas kepada pengguna. Dan kesimpulannya, aplikasi DroidCam ini dinilai sebagai solusi yang efektif bagi pengguna yang tidak memiliki webcam atau ingin meningkatkan kualitas kamera pada PC atau laptop. Kesesuaian fitur atau icon, tata letak fitur, dan cara pengoperasiannya mudah dipahami karena sudah didesain sesederhana dan sesimpel mungkin. Untuk saran pengembangan lebih lanjut aplikasi DriveCam ini bisa memanfaatkan teknologi yang terkini seperti diintegrasikan dengan AI untuk meningkatkan kualitas video. Pengujian lebih lanjut terhadap aplikasi dengan melibatkan lebih banyak user untuk mengevaluasi kepuasan user secara lebih mendalam. Dan yang terakhir, yang saya harus pahami sebagai peneliti dalam membaca paper ini, yang pertama itu harus mengerti konsep IMK, lalu metode evaluasi heuristik, aspek teknologi, pentingnya usability dan ergonomi, relevansi dengan konteks saat ini, kesimpulan penelitian, saran, lalu peluang penelitian yang dapat dikerjakan dari penelitian ini. Oke, selanjutnya kita pindah ke judul jurnal berikutnya. Judul yang berikutnya itu identifikasi interaksi manusia dan komputer berbasis Computer Vision Syndrome pada unit referensi Central Control Room. Untuk masalah utamanya, penggunaan komputer yang terus-menerus oleh operator di RCCR dapat menyebabkan gangguan kesehatan terutama pada mata. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya CVS, baik faktor individu seperti usia, penggunaan kacamata, atau durasi bekerja, maupun faktor lingkungan seperti jarak penglihatan, posisi monitor, dan jenis komputer.
Lalu perlunya identifikasi hubungan antara faktor-faktor tersebut dengan gejala CVS untuk meningkatkan kualitas kerja dan kesehatan operator. Yang diamati dari penelitian ini, yang pertama itu ada faktor individu seperti usia, penggunaan kacamata, lama bekerja dengan komputer, durasi bekerja, dan lama istirahatnya. Faktor lingkungan seperti jarak peringatan, posisi monitor terhadap ketinggian mata, dan jenis komputer yang digunakan. Gejala CPS, mata lelah, mata kering, penglihatan kabur, nyeri kepala, dan gejala lainnya yang terkait dengan penggunaan komputer. Untuk metode penelitiannya, menggunakan kuantitatif non-eksperimental dengan desain penelitian korelasi dan pendekatan cross-seksional. Setelah itu ada pengumpulan data menggunakan kuesioner untuk mengumpulkan data demografi dan keluhan CPS dari 12 operator di RCCR. Untuk analisis data menggunakan uji statistik Spearman Rho untuk mengidentifikasi hubungan antara faktor individu dan lingkungan dengan gejala CVS. Evaluasinya menilai apakah ada korelasi antara faktor-faktor tersebut dengan BPJS. Dan ini adalah hasil penelitian yang digambarkan dengan bentuk tabel. Seperti hubungan antara usia dengan keluhan, lalu hubungan antara penggunaan kacamata, setelah itu hubungan antara lama bekerja, dan hubungan antara durasi bekerja. Selanjutnya ada hubungan antara lama istirahat, lalu yang di bawahnya hubungan antara jarak penglihatan dengan keluhan CVS, dan selanjutnya itu kesimpulan. Dari hasil penelitian dapat kita simpulkan bahwa usia itu adalah faktor yang signifikan dalam mempengaruhi gejala CVS. Sementara faktor lain seperti penggunaan kacamata, lama bekerja, dan jarak penglihatan itu tidak menunjukkan hubungan yang signifikan. Gejala CVS ini yang paling umum dialami oleh operator seperti mata lelah, mata berair, dan mata kering. Untuk saran, untuk perusahaan mungkin harus menerapkan administratif kontrol seperti poster peringatan tentang kesehatan kerja. Setelah itu mengikuti regulasi yang telah ditetapkan oleh lembaga berwenang. Lalu untuk operator itu sendiri menerapkan sistem istirahat 20-20-20 seperti istirahat 20 detik setiap 20 menit dengan melihat objek dari jarak 6 meter. Setelah itu mengatur jarak pandang ideal 50-70 cm dan posisi monitor yang sejajar atau lebih rendah dari garis horizontal mata. Dan terakhir yang harus saya pahami sebagai peneliti yaitu data yang digunakan dalam penelitian ini, masalah penelitian, konsep GVS, metode penelitian kuantitatif, analisis statistik, relevansi dengan konteks kerja, implikasi praktis, metode penelitian, kesimpulan, saran, dan peluang penelitian yang dapat dikerjakan dari penelitian ini. Selanjutnya kita beralih ke judul yang lain, yaitu analisis konsep interaksi manusia dan komputer pada antarmuka sistem informasi akademik Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Untuk masalah utamanya, perlunya evaluasi terhadap antarmuka sistem informasi akademik untuk memastikan bahwa sistem tersebut sudah user-friendly dan sesuai dengan prinsip-prinsip IMK. Mahasiswa sebagai user atau sebagai pengguna utama SI ini masih ada yang mengalami kesulitan dalam mengoperasikan sistem, sehingga perlu dilakukan analisis untuk meningkatkan pemahaman dan kepuasan pengguna. Yang diamati dalam penelitian ini, kualitas antarmuka, evaluasi terhadap aspek usability atau kebergunaan sistem informasi akademik, termasuk accessibility, identity, navigation, and content IMK. Penerapan prinsip-prinsip IMK seperti antarmuka sistem informasi akademik seperti kemudahan penggunaan, konsistensi, dan kejelasan informasi. Kepuasan pengguna. Tingkat kepuasan mahasiswa dalam menggunakan sistem informasi akademik. Untuk metode penelitiannya itu dimulai dari identifikasi masalah dan tujuan penelitian, dilanjut ke studi literatur, pembuatan angket, lalu penyebaran angket, jika tidak dibalik lagi, dan jika iya, dia akan lanjut ke pengolahan data dan analisis penelitian. Setelah itu pembahasan hasil penelitian dan selesai. Dan untuk hasil penelitiannya,
itu terdapat uji korelasi dan reliability. Untuk korelasi ada di sebelah kanan tabelnya, dan untuk reliability ada di yang di sebelah kiri bawah. Ini untuk uji validitas accessibility, dan untuk perhitungan statistik yang tadi itu menghasilkan keterangan seperti ini. Lalu yang ini hasil uji validitas untuk identity, seperti korelasi yang ada di sebelah kanan dan reliability yang ada di sebelah kiri. Ini untuk hasil statistiknya. Setelah itu ini uji validitas navigation, dan ini perhitungan statistiknya yang tadi. Lanjut, sini ada uji validitas konten, dan ini hasilnya. Lalu kesimpulan, kualitas antarmuka sistem informasi akademik Universitas Muhammadiyah Ponorogo sudah memenuhi prinsip-prinsip IMK dan dinilai ramah pengguna. Kepuasan pengguna. Mahasiswa merasa puas dengan sistem informasi akademik, terutama dalam hal kemudahan akses. Penerapan konsep IMK. Konsep IMK telah diterapkan dengan baik pada antarmuka sistem informasi akademik, sehingga sistem dapat dikategorikan sebagai sistem user friendly. Saran: melakukan evaluasi berkala terhadap sistem informasi akademik untuk memastikan kualitas antarmuka tetap terjaga. Meningkatkan sosialisasi dan pelatihan penggunaan sistem informasi akademik kepada mahasiswa baru. Yang saya harus pahami sebagai peneliti itu data yang digunakan, lalu masalah penelitian, konsep dari IMK, analisis data dengan SPSS, relevansi dengan konteks pendidikan, implikasi praktis, metode penelitian, kesimpulan, saran, dan peluang penelitian yang bisa dikerjakan dari penelitian ini. Lalu kita lanjut ke judul berikutnya, yaitu implementasi blended learning by constructive approach atau BLCA dalam pembelajaran interaksi manusia dan komputer. Untuk masalah utama, rendahnya pemahaman konsep IMK mahasiswa yang disebabkan oleh kurang tepatnya model pembelajaran yang digunakan, kemandirian belajar mahasiswa yang rendah, sehingga mahasiswa cenderung pasif dan kurang bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas belajarnya. Pemisahan antara teori dan praktik dalam pembelajaran IMK yang menyebabkan mahasiswa kesulitan menghubungkan konsep teoritis dengan aplikasi praktis. Lalu yang diamatinya, pemahaman konsep IMK seperti tingkat pemahaman mahasiswanya yang konsep-konsep dalam mata kuliah IMK, lalu kemandirian belajar, kemampuan mahasiswa untuk belajar secara mandiri termasuk inisiatif, tanggung jawab, kontrol diri, dan disiplin. Implementasi BLCA, efektivitas model pembelajaran BLCA dalam meningkatkan pemahaman konsep dan kemandirian belajar mahasiswa. Untuk metode penelitiannya menggunakan metode penelitian action research yang terdiri dari 3 siklus, seperti perencanaan untuk menyusun skenario awal, lalu pelaksanaan dan pengamatan, melaksanakan pembelajaran dengan model BLCA, lalu refleksi atau mengevaluasi hasil pembelajaran dengan melakukan perbaikan untuk siklus berikutnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, tes, dan angket, dan wawancara, serta wawancara. Dan untuk hasil penelitian, untuk hasil observasi terdapat tabelnya seperti yang di atas, dan yang di bawahnya itu hasil angket kemandiriannya. Setelah itu ini observasi peningkatan kemandirian belajar dari siklus 1 sampai siklus 3. Dan yang paling bawah itu ada peningkatan kemandirian belajar dengan indikator yang sudah ditampilkan. Lalu kesimpulan, pemahaman konsep PMK, implementasi BLCA berhasil meningkatkan pemanfaatan konsep mahasiswa melalui pendekatan yang berhubungan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang sudah dimiliki mahasiswa. Setelah itu kemandirian belajar. BLCA juga berhasil meningkatkan kemandirian belajar mahasiswa dengan memberikan motivasi interest, kebebasan dalam mengelola kegiatan belajar, dan refleksi di setiap akhir pembelajaran. Untuk saran untuk dosen, memberikan penjelasan yang jelas tentang kegiatan pembelajaran awal kegiatan perkuliahan, lebih interaktif dan demokratis dalam mengajar, serta memberikan kebebasan yang bertanggung jawab kepada mahasiswa. Bagi implementasi BLCA, entah itu mahasiswa ataupun yang lainnya, itu merancang komunikasi komponen fisik dan virtual, seperti ruang, waktu, media, dan aktivitas secara matang sebelum implementasi.
Setelah itu meningkatkan interaksi dosen mahasiswa dalam pembelajaran online untuk memastikan efektivitas pembelajaran. Yang saya harus pahami seperti konsep blended learning, pendekatan konstruktif, metode penelitian tindakan, analisis data kuantitatif dan kualitatif, relevansi dengan konteks pendidikan, kesimpulan, saran, dan peluang penelitian yang dapat dikerjakan. Berikutnya kita ke judul dengan judul dengan judul Teknologi Pendidikan Kajian Aplikasi Ruang Guru berdasarkan prinsip dan paradigma interaksi manusia dan komputer. Untuk masalah utama, relevansi aplikasi ruang guru dengan prinsip paradigma IMK. Evaluasi aspek-aspek IMK dalam aplikasi ruang guru seperti aspek manusia, teknologi, kegunaan, dan ergonomi, dan kepuasan pengguna terhadap aplikasi ruang guru yang diamati. Yang pertama itu aspek manusia. Bagaimana antarmuka aplikasi ruang guru dirancang untuk memudahkan interaksi pengguna. Setelah itu aspek teknologi, seperti fitur-fitur teknologi yang digunakan dalam aplikasi ruang guru seperti input, output, dan penyimpanan data. Aspek penggunaan, kemudahan penggunaan aplikasi ruang guru berdasarkan prinsip-prinsip usability. Aspek ergonomi, kenyamanan dan kesesuaian desain antarmuka aplikasi ruang guru dengan kebutuhan pengguna. Metode penelitiannya, yang pertama itu ada observasi untuk mengamati UI dan fitur-fitur aplikasi. Setelah itu analisis heuristik untuk mengevaluasi aplikasi berdasarkan 10 prinsip heuristik Nielsen seperti visibility, user control, dan error differential. Evaluasi aspek IMK menganalisis aplikasi dari sudut pandang aspek manusia, teknologi, kegunaan, dan ergonomi. Hasil penelitian. Pada aspek manusia, antarmuka aplikasi atau UI-nya dinilai user-friendly dengan ikon dan fitur yang mudah dipahami. Lalu aspek teknologi, aplikasi ruang guru menggunakan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna, seperti input melalui keyboard, penyimpanan data online, dan output yang responsif. Aspek kegunaan, aplikasi ruang guru memenuhi prinsip-prinsip usability seperti konsistensi, penjagaan kesalahan, dan desain yang minimalis. Aspek ergonomi, desain antarmuka aplikasi ruang guru dinilai nyaman dan sesuai dengan kebutuhan pengguna, dengan penempatan ikon dan pesan-pesan yang mudah dipahami. Kesimpulan, kualitas antarmuka aplikasi ruang guru memiliki antarmuka yang ramah pengguna dan mudah dipahami sehingga pengguna tidak memerlukan panduan tambahan. Kesesuaian dengan prinsip IMK, aplikasi ruang guru telah memenuhi prinsip-prinsip IMK termasuk aspek manusia, teknologi, kegunaan, dan ergonomi. Lalu yang terakhir, kepuasan pengguna. Aplikasi ruang guru dinilai efektif dan efisien dalam memfasilitasi pembelajaran online sehingga banyak diminati oleh pelajar di Indonesia. Saran untuk terus meningkatkan kualitas antarmuka dan fitur-fitur aplikasi untuk memastikan kepuasan pengguna. Melakukan evaluasi berkala terhadap aplikasi untuk memastikan kesesuaian dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pengguna. Yang saya harus pahami sebagai peneliti, yang pertama itu konsep IMK dengan evaluasi heuristik, analisis data kualitatif dan kuantitatif, relevansi dengan konteks pendidikan, implikasi praktis, kesimpulan, saran, dan peluang penelitian yang dapat dikerjakan. Selanjutnya kita akan ke review paper. Dan untuk review paper itu berjudul Tinjauan Pustaka Sistematis Penerapan IMK dalam Aplikasi Games Mobile Legends. Masalah utamanya yaitu kurangnya implementasi HCI yang komprehensif. Konsep HCI itu dalam game belum sepenuhnya diterapkan, terutama dalam hal usability, fungsi sistem, efektivitas, dan efisiensi. Dampak sosial yang beragam. Game Mobile Legends memiliki dampak positif seperti meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kerjasama tim, dan negatif seperti kecanduan dan penurunan interaksi sosial. Perilaku komunikasi pemain, terdapat perubahan perilaku yang komunikasi pemain, terutama dalam interaksi virtual yang dapat mempengaruhi interaksi interpersonal di dunia nyata. Faktor minat pemain, beberapa faktor seperti mengisi waktu luang, menghilangkan stres, dan kehilangan dan keinginan untuk mencapai prestasi dalam game mempengaruhi minat pemain. Untuk yang diamatinya, konsep HCI yang dapat diterapkan dalam game ML, dampak sosial dari game ML terhadap pengguna, terutama remaja dan mahasiswa.
Perilaku komunikasi game ML baik dalam lingkungan keluarga maupun dalam interaksi virtual. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat pemain dalam bermain Mobile Legends. Desain sistem terbuka yang dapat meningkatkan pengalaman pengguna. Lalu ini metode penelitian atau tahap penelitian itu ada dua. Yang pertama ada SLR, lalu ada searching prosesnya. Dan ini adalah hasil penelitian dari beberapa jurnal yang sudah direview. Ini juga. Lalu kesimpulan, konsep HCI belum banyak dieksplorasi. Penerapan HCI dalam game ML masih memerlukan pengembangan lebih lanjut, terutama dalam hal usability, fungsi sistem, dan desain terbuka. Dampak sosialnya, game ML memiliki dampak sosial yang kompleks dengan efek positif dan negatif yang perlu diperhatikan. Perilaku komunikasi yang berubah. Pemain game ML cenderung lebih baik dalam interaksi virtual, namun hal ini dapat menimbulkan masalah dan interaksi interpersonal di dunia nyata. Faktor minat pemain yang beragam. Faktor-faktor seperti mengisi waktu luang, menghilangkan stres, dan keinginan untuk mencapai prestasi dalam game mempengaruhi minat pemain. Saran. Untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai implementasi HCI dalam game ML, terutama dalam hal usability, efektivitas, dan efisiensi sistem. Selain itu, penelitian tentang game dampak sosial dan psikologis dari game ML juga perlu diperluas. Untuk pengembang game disarankan untuk lebih memperhatikan prinsip-prinsip HCI dalam merancang antarmuka dan sistem game, sehingga dapat meningkatkan pengalaman pengguna dan mengurangi dampak negatif dari game. Untuk pengguna disarankan untuk lebih bijak dalam menggunakan game Mobile Legends, terutama dalam mengatur waktu bermain agar tidak mengganggu aktivitas sehari-hari dan interaksi sosial. Dan yang harus dipahami yaitu data yang digunakan, masalah penelitian, metode SLR, konsep HCI, dampak sosial, gap penelitian, kesimpulan, saran, dan peluang penelitian. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.